Selamat datang di video ini. Dolarisasi mengacu pada gerakan global yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS untuk perdagangan internasional, transaksi keuangan, dan cadangan devisa. Gerakan ini telah memperoleh momentum selama dekade terakhir karena berbagai faktor geopolitik dan ekonomi. Porsi dolar AS dalam cadangan global terus mengalami penurunan, dari sekitar 71% pada tahun 1999 menjadi 59% pada awal tahun 2024. Tren ini mencerminkan pergeseran cadangan devisa terhadap mata uang lain, termasuk euro, renminbi atau RMB, Tiongkok, dan mata uang yang lebih kecil seperti dolar Australia dan Swiss franc, yang semakin banyak digunakan untuk tujuan diversifikasi. Tiongkok telah menjadi kekuatan utama di balik gerakan dedolarisasi sejak tahun 2010. Porsi pembayaran lintas negara Tiongkok yang diselesaikan dalam mata uangnya, RMB, telah tumbuh secara signifikan. Pada kuartal pertama tahun 2024, lebih dari 52,9% penyelesaian internasional Tiongkok dilakukan dalam RMB, melampaui 42,8% bagian penyelesaian dolar AS. Tren ini didorong oleh dorongan strategis Tiongkok untuk menginternasionalkan yuan dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Inisiatif seperti pasar berjangka minyak berdenominasi yuan yang menantang sistem dolar petro tradisional semakin memperkuat pergeseran ini. Negara-negara yang tergabung dalam blok BRICS secara aktif berupaya mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar AS dengan melakukan perjanjian perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal atau mata uang alternatif seperti yuan. Rusia, misalnya, telah secara drastis meningkatkan penggunaan yuan untuk perdagangan sejak sanksi diberlakukan menyusul invasi negara tersebut ke Ukraina. Demikian pula, Brasil dan Argentina telah mulai melakukan perdagangan dengan Tiongkok dalam RMB, menyoroti tren yang lebih luas ke arah penggunaan mata uang non-dolar. Faktor makroekonomi juga berperan dalam pergeseran ini, termasuk suku bunga AS yang lebih tinggi, yang membuat pinjaman dalam dolar menjadi lebih mahal, sehingga mendorong negara-negara untuk menjajaki opsi lain. Seperti meminjam dalam RMB yang saat ini menawarkan kondisi yang lebih menguntungkan. Dinamika ini dikombinasikan dengan ketegangan geopolitik dan kekhawatiran atas penggunaan dolar sebagai alat untuk menjatuhkan sanksi. Hal ini telah mendorong banyak negara untuk mendiversifikasi cadangan devisa mereka sebagai respons terhadap apa yang mereka anggap sebagai tindakan yang melampaui batas kekuatan finansial AS. Beberapa bank sentral, termasuk Tiongkok, Rusia, dan India, telah meningkatkan cadangan emas mereka sebagai lindung nilai terhadap volatilitas dolar. Tren ini didorong oleh ketakutan akan ketidakstabilan geopolitik selama bertahun-tahun dan merupakan langkah menuju diversifikasi dari cadangan yang didominasi dolar. Untuk pertama kalinya, seorang pejabat AS secara terbuka mengakui melemahnya posisi dolar AS. Donald Trump dan timnya telah menyadari penurunan pengaruh dolar dan sedang mengembangkan strategi untuk mengatasi tren ini. Selama kampanye di Wisconsin, calon presiden AS Donald Trump menyampaikan pernyataan tegas kepada negara-negara yang mempertimbangkan peralihan dari dolar AS untuk perdagangan global, sebuah tren yang dikenal sebagai dedolarisasi. Trump berjanji untuk mengenakan tarif 100% pada negara manapun yang beralih dari dolar, memperkuat agenda perdagangan proteksionisnya. Ia berargumentasi bahwa mengabaikan dolar AS akan memisahkan negara-negara ini dari pasar AS, sehingga secara ekonomi tidak berkelanjutan bagi mereka untuk terus melakukan bisnis dengan Amerika Serikat. Trump memposisikan langkah ini sebagai pembelaan terhadap dolar AS, yang menurutnya telah berada dalam ancaman serius dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyatakan keprihatinan mengenai meningkatnya pembicaraan di antara negara-negara seperti Tiongkok, India, Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan mengenai kemungkinan perdagangan dalam mata uang selain dolar. Negara-negara ini membahas alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada dolar selama pertemuan puncak tahun lalu, sebuah perkembangan yang Trump bertekad untuk lawan secara agresif.
Dia menekankan tujuannya untuk mempertahankan status dolar sebagai mata uang cadangan utama dunia, meskipun dominasinya menurun dalam beberapa dekade terakhir. Proposal tarif yang ketat dari Trump dimaksudkan untuk membatasi perubahan ini, namun beberapa analis memperingatkan bahwa langkah ini mungkin memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Tarif tersebut dapat mempercepat tren dedolarisasi, mendorong lebih banyak negara untuk beralih dari dolar, dan menyebabkan gangguan pada pasar global. Hal ini dapat melemahkan status dolar sebagai mata uang safe haven dan berpotensi menyebabkan depresiasi yang signifikan. Meskipun ada potensi kelemahan ini, beberapa ahli strategi percaya bahwa fokus Trump pada memperkuat pertumbuhan ekonomi AS dan kebijakan perdagangan proteksionisnya sebenarnya dapat memperkuat dolar. Namun, sifat janji kampanye yang tidak dapat diprediksi dan kompleksitas pasar mata uang global membuat sulit untuk memprediksi dampak yang tepat dari kebijakan tersebut, yang berisiko terhadap masa depan dolar. Proposal Trump yang berani telah meningkatkan perdebatan mengenai evolusi sistem keuangan global dan peran dolar AS dalam perdagangan internasional. Diversifikasi ekonomi juga menjadi faktor utama di balik upaya dedolarisasi, terutama bagi negara-negara dalam blok BRICS yang berupaya mengurangi ketergantungan pada dolar untuk meminimalkan paparan terhadap kebijakan moneter AS dan untuk mendiversifikasi kebijakan luar negeri mereka. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Cadangan devisa Tiongkok berada di garis depan gerakan dedolarisasi, secara bertahap mempromosikan penggunaan mata uangnya, renminbi atau RMB. Dalam perdagangan global pada tahun 2024, lebih dari separuh perdagangan lintas negara Tiongkok dilakukan dalam RMB, menandai perubahan signifikan dari ketergantungan sebelumnya pada dolar AS. Pergeseran ini tidak terbatas pada Tiongkok. Brasil dan Argentina juga telah mengadopsi yuan untuk transaksi bilateral tertentu, menandakan tren yang lebih luas dalam penggunaan mata uang non-dolar dalam perdagangan internasional. Motivasi utama lainnya untuk dedolarisasi adalah kemandirian finansial, khususnya di antara negara-negara di belahan dunia selatan. Misalnya, anggota blok BRICS dan negara-negara di Asia Tenggara telah berupaya mengurangi ketergantungan mereka pada dolar dengan memfasilitasi perdagangan lintas negara dalam mata uang mereka sendiri. Inisiatif penting dalam hal ini adalah sistem pembayaran BRICS, yang jika sudah beroperasi penuh, akan memungkinkan negara-negara anggota untuk menyelesaikan transaksi internasional menggunakan mata uang masing-masing tanpa harus melewati dolar AS. Meskipun ada upaya-upaya ini, dolar AS masih mendominasi keuangan global, menyumbang sekitar 59 hingga 60% dari cadangan devisa global dan terlibat dalam 88% transaksi valuta asing. Namun, porsi penggunaan RMB terus meningkat, seiring dengan negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok yang mendorong lebih banyak perdagangan dalam mata uang ini. Tren ini semakin didukung oleh inisiatif seperti yuan digital, yang menawarkan alternatif teknologi terhadap sistem keuangan tradisional berbasis dolar. Beberapa negara telah mengambil langkah nyata untuk mengurangi ketergantungan mereka pada dolar AS dalam perdagangan dan keuangan internasional. Tiongkok dan Rusia memimpin upaya ini, terutama setelah sanksi yang dikenakan terhadap Rusia menyusul invasi ke Ukraina. Rusia telah meningkatkan penggunaan yuan secara signifikan dalam perdagangan, dengan transaksi rubel yuan melonjak hampir 80 kali lipat. Rusia juga menjajaki kemungkinan menciptakan mata uang kripto yang didukung oleh emas, bekerja sama dengan Iran, untuk lebih menghindari dolar. Tiongkok, pada gilirannya, telah secara aktif mempromosikan internasionalisasi mata uangnya, renminbi. Pada tahun 2024, lebih dari separuh penyelesaian perdagangan global Tiongkok dilakukan dalam RMB, melampaui dolar AS. Negara-negara lain juga membuat kemajuan menuju dedolarisasi. Brasil dan Tiongkok kini melakukan sebagian dari perdagangan bilateral mereka dalam RMB, dan diskusi sedang berlangsung mengenai pembentukan mata uang bersama di antara negara-negara BRICS untuk mengurangi ketergantungan pada dolar.
Arab Saudi juga mengindikasikan kesediaan untuk menetapkan harga minyak dalam mata uang non-dolar, yang berpotensi mengakhiri praktik lama penggunaan dolar AS untuk kontrak minyak. Di Asia Tenggara, India dan UEA telah mulai menjajaki penggunaan mata uang lokal, seperti rupiah India, dalam perdagangan, khususnya untuk komoditas non-minyak. Tindakan ini menyoroti dampak yang lebih luas dari upaya berbagai negara untuk melindungi diri mereka dari sanksi ekonomi AS dan ketidakstabilan nilai dolar. Dampak dedolarisasi terhadap perekonomian AS bisa sangat besar, meskipun tingkat keparahannya akan bergantung pada seberapa cepat dan luas pergeseran dari dolar terjadi. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi peningkatan inflasi. Secara historis, Amerika Serikat mendapatkan keuntungan dari harga yang lebih rendah dengan melakukan outsourcing produksi dan mengimpor barang dari negara-negara yang mayoritas berdagang dengan dolar. Jika semakin banyak negara beralih dari dolar, dinamika ini dapat berubah, menyebabkan inflasi yang lebih tinggi di AS. Selain itu, Amerika Serikat juga mengandalkan permintaan global terhadap dolar untuk membiayai utang nasionalnya dengan biaya yang lebih rendah. Jika permintaan terhadap dolar melemah, biaya pinjaman bisa meningkat, memperburuk beban utang nasional. Risiko penting lainnya adalah hilangnya alat ekonomi yang secara tradisional digunakan AS untuk menavigasi krisis, seperti krisis keuangan 2008 dan pandemi COVID-19. Jika peran dolar sebagai mata uang cadangan dunia berkurang, AS mungkin akan kehilangan sebagian dari fleksibilitas ini, sehingga membatasi kemampuannya untuk merespons tantangan ekonomi di masa depan. Pengaruh geopolitik AS juga bisa berkurang. Dominasi dolar telah memungkinkan AS untuk memegang kendali besar melalui sanksi ekonomi. Namun, seiring dengan semakin banyaknya negara seperti Rusia dan Tiongkok yang mulai melakukan perdagangan dengan mata uang alternatif, efektivitas sanksi ini dapat berkurang, mengurangi leverage geopolitik AS. Terakhir, penurunan peran dolar sebagai mata uang cadangan global dapat meningkatkan volatilitas di pasar keuangan Amerika. Saat ini, dolar menyumbang sekitar 60% dari cadangan devisa global dan digunakan dalam 88% transaksi valuta asing. Pergeseran besar dari dolar dapat mengganggu stabilitas keuangan AS, menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang lebih besar. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.